Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadona Fatma Sakira dan teman saya Syarifah Mudaimah. Di sini kami akan membuat video tutorial atau cara membuat database ekstrakurikuler siswa menggunakan database PHP My Admin. Oke, di sini kita langsung ke Google Chrome, dashboard. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita akan mengetikkan localhost /dashboard/ lagi. Nah, layarnya itu akan seperti ini, seperti yang tertera di sini. Lalu di sini kita klik PHP My Admin di pojok kanan. Nah, kalau misalkan kalian udah klik PHP My Admin tapi ternyata belum bisa terbuka, di sini kalian harus pastikan examnya itu telah diklik start. Nah, kalian harus menyalakan exam control panelnya itu. Yang harus kalian nyalakan itu di sana, yang pertama itu ada Apache-nya dan MySQL-nya, dan yang ketiganya juga itu boleh dinyalakan. Dan pastikan itu harus telah diklik start ya, karena itu sangat berpengaruh ke yang akan kita buat itu. Nah, lanjut kita kembali lagi ke PHP My Admin, terus kita di sini klik baru. Nah, lalu di sini kita akan membuat namanya contohnya DB Extra gitu. Lalu kita klik buat. Nah, kemudian di sini kita harus membuat sebuah tabel. Nah, di bagian nama ini coba kita akan namai dengan T siswa. Nah, untuk jumlah kolomnya di sini sesuaikan dengan yang kalian buat. Nah, di sini saya hanya akan membuat 5 saja. Yaitu ada NIS, nama, asal sekolah, kemudian ada alamat, dan ada pilihan yang terakhir, dan ada pilihan ekstrakurikulernya. Nah, tentu kita akan membutuhkan 5 kolom. Lalu kita klik kirim. Nah, selanjutnya akan menunjukkan seperti ini. Kita di sini bisa mengisi dengan yang kita tadi sudah sebutkan. Di situ ada NIS, kemudian nama siswa, kemudian asal sekolah. Selanjutnya di sini ada alamat. Terus yang terakhir itu untuk pilihan ekstrakurikuler, kita beri nama pilihan ekstrakurikuler aja. Nah, sebenarnya di sini kalian bisa menggunakan nama sesuai yang akan kalian buat, itu bebas, bisa apa aja. Nah, tapi dikarenakan jika menulis pilihan ekstrakurikuler itu terlalu panjang, terlalu rumit, jadi kita akan buat pilihan eskul saja. Nah, selanjutnya di sini ada jenis. Untuk NIS itu kita pakainya integer, dan untuk nama itu kita pakai varchar. Asal sekolah masih tetap pakai varchar, dan alamat itu kita menggunakan teks, dan pilihan eskul itu tetap menggunakan varchar. Nah, di sana alamat itu kenapa menggunakan teks? Kan biasanya untuk alamat itu panjang ya, membutuhkan beberapa ruang. Jadi kita memilih teks saja. Nah, di sini untuk panjangnya yaitu untuk nisan kita gunakan 15 saja. Untuk nama siswa juga 50. Nah, di sini mungkin ada beberapa nama yang panjang gitu kan. Asal sekolah kita menggunakan 50 juga. Nah, untuk alamat kita menggunakan 100 dikarenakan ya jaga-jaga ya, siapa tahu ada alamatnya yang memang panjang dan membutuhkan beberapa ruang. Nah, lalu untuk pilihan eskulnya kita akan menggunakan 50 juga. Oh, maaf, untuk eskul kita ganti menjadi 30 saja. Nah, dikarenakan untuk NIS itu harus beda, tidak boleh sama, jadi kita menggunakan primary, tapi hanya di bagian NIS saja. Nah, lalu untuk storage engine-nya kita itu kembali ke MyISAM atau MyISAM gitu ya. Lalu kita klik simpan. Nah, lalu untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah codingan, dan untuk mencari sebuah codingannya itu kita kembali ke Google Chrome atau ke tab baru lagi. Nah, di sini kita bisa menggunakan GitHub Saluki / Kisi PDW ya, teman-teman. Di sini kita menggunakan GitHub milik Pak Saluki. Nah, di GitHub itu kita bisa mendapatkan beberapa codingan dasar mengenai tabel yang akan kita buat. Nah, ini tampilannya. Nah, di sana untuk programnya itu sudah tersedia untuk koneksi dan lain-lainnya tersebut. Nah, sebelumnya kita harus mendownload, tapi dikarenakan saya sudah mendownload, jadi kita hanya perlu ekstrak saja. Nah, lalu kita buka filenya dan kita akan ekstrak here saja. Nah, di sini saya memiliki file yang sudah diekstrak, jadi kita hanya perlu membuka file yang diekstrak saja. Nah, kemudian di sini kan kalian bisa lihat sendiri, di sini sudah lengkap. Ada koneksi, ada input, dan lain-lain juga ya.
Nah, untuk yang pertamanya kita membuka koneksinya terlebih dahulu untuk men-trigger semua codingan yang lain. Nah, dikarenakan di awal kita namanya itu DB Extra, jadi di sini juga kita harus menulis DB Extra. Nah, seperti itu ya, jadi harus sinkron. Kemudian kita langsung simpan. Ya, di sini kita klik simpan sebagai saja. Kemudian kita simpan di htdocs. Nah, dikarenakan di sini nggak ada folder baru, jadi kita harus membuat folder barunya terlebih dahulu. Nah, untuk namanya di sini itu terserah kalian ya, tapi di sini saya akan memberi namanya Extra. Nah, di sini kita beri nama Extra supaya bisa lebih mudah membedakannya di antara file-file yang lain ya. Begitu. Nah, di Extra ini kita langsung save aja. Nah, setelah koneksi yang tadi, kita akan membuat view PHP-nya. Nah, di sini kita klik lagi view PHP-nya, kita edit langsung di Notepad. Nah, di bagian view di sini seperti yang tadi, kita perlu mengganti sesuatu yang hanya perlu diganti saja, tidak perlu merubah yang lainnya. Nah, di awal kita sudah memberi nama tes siswa. Nah, di sini juga tetap harus menggunakan nama yang sesuai dengan yang pertama gitu, yaitu tes siswa. Nah, di sini kita ketikkan tes siswa. Nah, dikarenakan kita sedang membuat database ekstrakurikuler, jadi di bagian sini kita akan mengganti dengan pendataan ekstrakurikuler siswa agar sesuai. Nah, lalu kita scroll ke bagian bawah dari yang poin ke-22. Di sini kita harus perlu mengganti sesuai dengan yang file kita yang 5 tadi, ada Nisen, nama siswa, asal sekolah, alamat, dan pilihan ekstrakurikuler. Nah, tentu di sini kita harus menambahkan beberapa lagi karena kita membutuhkan 5. Jadi kita bisa langsung menambahkannya di sini saja. Seperti itu. Di sini NIS sudah sama, nama siswa sudah sama, lalu asal sekolah sudah sama. Nah, di sini kita yang keempatnya kita ganti menggunakan alamat, dan yang terakhir pilihan ekstrakurikuler. Nah, setelah ini kita akan save as lagi atau simpan sebagai lagi. Nah, kita simpan di bagian folder yang tadi kita buat, yaitu di folder ekstra. Nah, kita akan cek terlebih dahulu apakah sudah benar atau belum. Nah, di sini kita kembali ke tab baru, yaitu caranya itu dengan mengetikkan localhost /extra. Dikarenakan tadi nama foldernya itu ekstra, jadi kita mengetikkan nama ekstra, lalu splash lagi view.php. Nah, hasilnya seperti ini. Ternyata hasilnya itu belum terganti ya. Ini masih ada nilai UAS dan lain-lain. Ini bekas tadi contoh sebelum membuat file pendataan ekstrakurikuler. Jadi kita akan kembali lagi. Nah, kita kembali lagi untuk ke bagian view PHP lagi. Kita ganti dengan sesuai 5 file yang kita akan buat itu. Nah, jadi kita harus menyesuaikan kembali dengan codingan yang sebelumnya yang tadi kita telah buat, yaitu ada Nisen, ada nama siswa, ada asal sekolah, ada alamat, dan ada pilihan ekstrakurikuler. Jadi harus disesuaikan lagi. Nah, lalu kita kembali lagi ke tadi localhost view. Nah, di sini ternyata sudah berubah. Nah, kita kembali lagi dikarenakan emang terlihat terlalu panjang jika kita menggunakan pilihan ekstrakurikuler. Jadi kita kembali lagi untuk mendelete kata pilihan dan hanya menyisakan ekstrakurikuler saja. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan tertera ya, gimana sih caranya kita itu untuk menambahkan data. Nah, di bagian pojok kiri atas ini, di sini ada bagian untuk tambah data. Nah, di sini kita akan menambahkan data dan ternyata masih error dan kita membutuhkan form bagian input. Nah, di bagian input ini juga kita itu membutuhkan sebuah target karena supaya ketika kita menyimpan di bagian form input, nah itu tuh data kita tuh langsung ke trigger gitu ya. Berhasil gitu. Ke trigger dan berhasil. Nah, di bagian sini kita ganti-ganti lagi sesuai dengan yang tadi, yang di awal sama dengan yang lainnya. Nah, di sini juga yang seharusnya diganti itu kita ganti, kayak di sini itu di poin ke-16 itu harusnya alamat, jadi kita ganti dengan alamat. Nah, di sini kita copy dulu, terus kita paste. Kita membutuhkan 5 tabel. Ya, lalu kita copy aja langsung, dan di bagian sini kita ganti menjadi kita ganti namanya menjadi pilihan eskul.
Kemudian setelah selesai kita save as lagi di htdocs dan folder ekstra lagi seperti view dan koneksinya. Nah, kita pastikan dulu sudah tersave di ekstra itu. Kita langsung klik save aja. Nah, sebelumnya, di sini kan kita juga ketika kita akan melihat di sini masih not found atau belum ditemukan, dan di sini kita juga membutuhkan target inputnya. Nah, jadi di sini kita itu diharuskan untuk membuka target inputnya dulu ya, karena agar ditemukan dan hasilnya itu tidak error, jadi kita harus membuka dulu target input PHP-nya di notepad-nya itu seperti yang sebelumnya. Nah, seperti ini sebentar. Nah, sebenarnya di bagian target input ini kita itu lebih sedikit ya untuk mengeditnya. Hanya di bagian poin ke-6 di sana kita mengganti atau merubah menjadi alamat sesuai dengan file yang kita buat di sebelumnya. Lalu kita copy pastekan karena kita masih membutuhkan satu lagi untuk bagian pilihan school. Nah, kemudian di bagian bawahnya juga kita harus mengganti ya sesuai dengan yang kita juga. Kita tambahkan lagi untuk pilihan school, dan di sini nilai UASnya kita ganti menjadi alamat. Nah, selanjutnya kita save as lagi di bagian folder yang tadi, yaitu di folder ekstra. Nah, coba kita akan isi di bagian form inputnya di sini untuk ada listennya, nama sekolah, asal sekolah, alamat, dan ekstrakurikulernya. Nah, di sini kita akan coba mengisi, yaitu ada listnya, ada nama saya, dan ada asal sekolah. Nah, di sini kita mengisi sesuai dengan yang kita mau ya, sesuai dengan data kita. Di sini ada nama saya, ada asal sekolah, ada alamat, kita pakai Bandung saja. Lalu selanjutnya, nah misalkan untuk ekstrakurikuler itu misalkan kita pilih PMR atau Palang Merah Remaja. Lalu kita klik simpan. Nah, kita klik, oh ternyata di sini masih error atau masih gagal. Nah, tentu di sini ada yang salah. Jadi kita harus mengecek ulang lagi, nggak apa-apa. Nah, dikarenakan yang bagian terakhir ini sepertinya kita itu ada kesalahan di bagian target inputnya. Nah, setelah kita cek, oh ternyata di sini ada kesalahan di bagian tes siswanya. Nah, di sini yang tadinya ada tes siswa prestasi, dikarenakan di awal juga hanya tes siswa, jadi kita harus menyamakannya hanya tes siswa saja. Nah, kemudian kita kembali lagi, kita coba lagi. Nah, selanjutnya kita coba lagi dan kita simpan. Nah di sini tertera berhasil ya. Nah, selanjutnya kita kembali lagi, kita buka lagi ke bagian yang tadi, kita mulai mengedit-edit lagi sama dengan yang tadi ya, seperti alamat dan pilihan school. Jadi sama halnya dengan yang tadi ya, dan target input tadi juga itu masih sama saja kayak gitu. Nah, kita edit-edit. Nah, nanti jangan lupa kita harus menambahkan juga, kita copy paste untuk menambahkan tabelnya ya. Nah, di sini kalian harus tetap teliti dan hati-hati agar tidak terjadi error lagi.
mengedit-edit ya dengan hati-hati tentunya dan perlu ketelitian. Ya, di sini kita sangat diuji ketelitiannya dan kehati-hatiannya ketika mengedit karena itu akan sangat berpengaruh terhadap hasilnya itu. Jika sudah selesai atau dirasa sudah pas juga atau sudah benar, kita langsung save as aja. Nah, di sini kita save as kembali di folder yang sama di htdocs dan folder ekstra tadi. Nah, untuk semua codingan juga kan ditempatkan di folder yang sama ya, yaitu di ekstra yang tadi. Nah, kemudian di bagian target editnya, di sini kita tambahkan beberapa bagian terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menambahkan pilihan eskul. Nah, untuk di bagian nilai UAS di sini kita juga harus mengedit sesuai dengan yang data yang akan sekarang kita pakai, yaitu menggunakan alamat. Nah, di sini juga kita akan merubah menjadi alamat. Nah, di bagian sini juga kita perlu menambahkan, dan jangan lupa di sini kita akan mengisi dengan pilihan eskul. Nah, kemudian kita save as lagi. Kita save as di bagian folder yang sama, yaitu di folder ekstra. Lalu kita klik save. Nah, sebelum melanjutkan kita coba dulu ya. Kita melihat ini berhasil atau gagal lagi sebelumnya. Dan ternyata hasilnya itu berhasil. Nah, untuk bagian edit sendiri coba kita coba dulu di bagian alamat menggunakan huruf kapital. Dan kita langsung klik simpan, dan ternyata hasilnya itu menunjukkan berhasil. Nah, gimana sih caranya untuk menghapus? Nah, untuk menghapus sendiri kita hanya membutuhkan hapus.php. Lalu kita buka hapus.php, kita edit di notepad, kemudian nah di bagian ini kita hanya perlu mengedit satu atau merubah satu, yaitu yang tadinya tes siswa prestasi menjadi tes siswa saja. Nah, lalu tidak ada yang perlu dirubah lagi, kita akan save as di file ekstra, lalu klik save, dan kita coba lagi untuk bagian hapus itu, dan ternyata perintah berhasil dan data juga berhasil dihapus. Nah, sekian tutorial dari saya mengenai cara membuat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau terlalu rumit untuk dipahami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.